Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, pagi menjelang siang sih. Ya, kabar hari ini? Halo, ada orang di sana? Ada, Bu. Ada. Halo, baik, Bu. Alhamdulillah ada orang ternyata ya. Saya kira saya ngomong sendiri tadi. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya tentang PBO. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang abstraksi. Jadi ya masih konsep-konsep awal banget dari yang namanya PBO. Seperti biasa ya, kita akan diawali dengan warming up, kemudian nanti penjelasan ya tentang abstraksi, kemudian nanti dilanjutkan juga dengan brainstorming, terus nanti ada tugas juga. Oke, baik. Mungkin langsung aja ya. Warming up kita hari ini adalah saya akan mengajak kalian. Biasanya juga udah pernah sih, ini nggak apa-apa. Warming up kita hari ini saya akan mengaktifkan sebentar. Oh, sorry, salah. Whiteboard, ya. Di sini sudah ada whiteboard, ya. Nanti kita akan menggambar bersama ya, tapi kalau kemarin mungkin menggambarnya hanya satu garis, satu coretan begitu. Nah, tapi kali ini saya akan membuat diawali dengan saya akan membuat satu buah benda ya, satu buah benda. Nanti kemudian saya akan manggil beberapa orang untuk melanjutkan gambar, mengajarkan gambarnya. Terserah mau gambar apa nanti. Mungkin ya sekitar 4 orang lah ya, 4 orang. Nanti membuat sebuah benda atau melanjutkan gambaran yang sudah saya buat pertama. Kemudian nanti seperti biasa di akhir nanti saya minta 2 orang mungkin kira-kira gambar apa nih hasilnya. Begitu. Ya, masih ingat cara menggunakan annotate? Saya buka dulu annotate-nya. Disable udah nih. Oke, di atas itu kan ada you are viewing screen punya saya, kemudian di sebelahnya ada view option, diklik view optionnya, nanti ada annotate. Nah, klik annotate-nya, nanti kalian bisa menggambar di sini. Yang bisa menggambar, yang mau menggambar, yang dipanggil, baru nanti aktifkan annotate-nya ya. Oke, sekarang saya akan mulai aja. Saya akan menggambar, apa ya? Menggambar ini dulu deh. Ya, saya juga nggak bisa menggambar. Saya kasih apa ya, warna dulu. Pura-puranya. Saya kasih warna sedikit. Kemudian saya kasih warna, bukan warna sih. Coretan-coretan aja di sini. Oke, baik. Ini adalah gambar saya. Silakan nanti saya panggil ya. Pertama saya panggil siapa nih? Siapa ya? Fadilah mungkin. Fadilah Eka Putri. Halo, Fadilah Eka Putri Zayana. Ada orangnya? Halo, Fadilah Eka Putri Zayana. Halo. Ada orangnya enggak? Atau cuma nebeng muka di sini? Cuma naruh zoom, terus menghilang tanpa jejak. Lebih enak ada jejak ya, kalau tanpa jejak kan malah lebih kacau nih. Halo, Fadilah Eka Putri Zayana. Enggak ada? Cuma naruh nama?
Hmm, 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 hmm. Orangnya ada di sini, tapi cuma ditaruh numpang, numpang nebeng, numpang nebeng. Sinyalnya nge-lag katanya. Oke, baik. Kita pindah ya. Coba deh, Dava Nabila. Ya, Bu. Ada. Oke, Dava, silakan. Nabila apa Dava nih? Nabila aja mungkin ya. Boleh dilanjutkan menggambarnya. Bebas, mau gambar apa aja. Terserah. Lanjutin gambaran Ibu ya, Bu. Iya. Silakan dilanjutkan gambaran punya saya. Bisa? Itu you are viewing screening, sebelahnya ada view option, diklik. Oke, sip. Boleh, silakan. Boleh menggambar apa? Satu objek atau satu benda, gitu terserah. Bukan hanya satu garisan ya, bukan hanya satu itu. Mau menambahin di sana juga silahkan. Udah, Bu. Udah, oke, baik. Coba Dava panggil satu temannya. Coba panggil satu temannya siapa? Ganda, Bu. Oke, Ganda. Halo, Ganda. Ada Bu. Iya, silakan lanjutkan. Hmm. Oke. Sudah, Ganda belum? Oh, masih. Muhammad siapa ini Muhammad? Ganda ya? Muhammad Ganda. Udah Bu. Udah, oke, siap. Coba Ganda panggil satu temannya. Gi. Faik Bu. Silakan. Baik. Ya ada, Bu. Oh, ya ada. Silakan, lanjut.
Sudah? Belum? Sudah, Bu. Sudah, siap. 1, 2, 3. Satu lagi deh. Siapa nih, Faik? Panggil satu temannya. Nur Zahira, Bu. Siapa? Nur Zahira. Nur Zahira. Ya. Silakan, silakan. Nur Zahira. Silakan. Udah, Bu. Sudah, baik. Sudah ya. Oke, sekarang Nur Zaira panggil satu temannya, tapi temannya ini bukan menggambar ya. Tapi kira-kira gambar apa nih yang ada di layar kita bersama nih ya? Bukan menggambar ya, tapi menjelaskan gambar apa ini. Oke, Nur Zahira silakan panggil satu temannya. Saya bisa bangun. Silakan satu temannya. Francisca, Bu. Siapa? Francisca. Francisca. Ya, Francisca, kira-kira gambar apa ini? Menurut Francisca. Orang lagi makan nih, Bu. Orang lagi makan apa? Kira-kira apa nih? Gimana? Ada ikan, sayur, es krim, Sayur, es krim, sup, sup, oke. sama ini Apa? kentang mungkin. Kentang mungkin. Oke, baik. Jadi intinya adalah orang lagi makan, ada makan, ya lagi makan ikan, makan sup gitu ya, sama es krim, sama kentang, ya pakai sendok dan garpu gitu ya. Oke, baik. Coba satu lagi deh. Siapa ya? Coba siapa Nur Zahira lagi? Francisca panggil satu temannya cowok. Cowok. Biar kita lihat dari sisi cowok mungkin ada sesuatu yang berbeda. Coba. Jerry. Siapa Jerry? Ya, Ya. silakan Jerry. Yuk, Ya, gambar apa ini? Menurut ini Bu, Jerry. orang lagi kelaparan, Bu. Waduh, kelaparan. Oke. Orang lagi kelaparan, di depannya banyak makanan ya. Iya, Bu. Baik. Sama-sama, jadi Jerry sama Francisca tadi menggambarkan bahwa orang lagi makan. Tapi kalau Francisca tadi ya orang makan aja, tapi kata Jerry ditambahin orang kelaparan. Nah, oke, baik. Terima kasih ya. Jadi dari satu benda ya, dari satu benda yang saya gambarkan di awal menjadi bukan berbagai, menjadi satu cerita yang ya kalian tambahkan gitu, terus menjadi suatu cerita atau suatu gambar yang ada makna. Ditambahin ada ikannya, ada orangnya, ada es krimnya, ada mungkin kentang ini kita nggak tahu, ada kentang, ada mungkin ini lalapan ya yang hijau-hijau, terus ada sendok dan garpu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kalau kita bekerja sama ya, yang tadinya mungkin saya berpikirnya bukan sok tadi. Saya itu mau menggambarkan, mungkin gambar saya juga yang salah sih, jelek. Saya berpikir itu adalah kolam berenang anak-anak kecil gitu ya. Tetapi kalian setelah kita bersama-sama gitu, setelah kita bersama-sama menggambar, kalian memberikan warna lain. Gitu. Jadi yang pikiran saya hanya ya kolam berenang kecil, tapi kalian memberikan warna lain. Nah, itulah adalah kerjasama. Memberikan warna lain yang mungkin lebih berwarna. Kalian tambahkan, ada yang mengambil apa ya,
angkatannya gitu ya, nambahin piring makan, nambahin orang, nambahin es krim. Jadi berbeda kan, warnanya berbeda. Ada warna lain yang kalian berikan dari gambar saya, yang hanya sekedar satu buah gambar itu tadi yang mungkin maksudnya berbeda, tapi dengan kalian tambahkan dengan kerjasama yang baik, komunikasi yang baik gitu. Jadi memberikan sesuatu yang ada arti gitu ya, ada arti dan bisa berbeda dari apa yang kita awal pikirkan. Jadi oh iya ya, berarti gambar ini bukan sudut pandang kita, bukan hanya kolam renang nih, bisa jadi mangkok sop gitu kan, bisa menjadi sesuatu yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda begitu. Oke, jadi ketika kita bekerja sama, mudah-mudahan hasilnya tentunya dengan komunikasi yang baik, dengan berdiskusi yang baik ya, hasilnya nanti akan lebih baik juga. Oke, mungkin segitu aja ya warming up kita. Kita lanjut sekarang, kita masuk ke dalam materinya. Materi yang akan saya sampaikan hari ini, oh ya, berarti nanti saya videonya udah ada, saya bikinkan, bukan bikinkan, saya ambil. Silakan nonton, nanti setelah itu baru saya akan jelaskan kembali ya secara singkat. Tapi ya ini sebenarnya nggak terlalu itu juga sih, nggak apa-apa ya. Bentar, saya bukakan dulu videonya. Oke. Konsep abstraksi. Ya, silakan ditonton dulu. Nanti setelah itu akan saya jelaskan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi yang berada pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu mengenai konsep dari abstraksi. Jadi abstraksi itu merupakan salah satu konsep dari objek oriented ya, salah satu konsep dari objek oriented. Ini agak beda ya sama kelas abstrak. Kemarin kan saya sudah minta kalian untuk mencari contoh-contoh yang ada di internet tentang abstraksi, kemudian enkapsulasi, inheritance, sama poly. Nah, ini agak beda sama kelas abstrak. Kalau kemarin yang banyak kalian temukan itu memang contohnya kelas abstrak. Ya, contohnya adalah kelas abstrak, bukan abstraksi. Ya, jadi kalau abstraksi ini hanya penggambaran dari yang dunia nyata kita pindahkan ke dalam dunia program, maksudnya ke dalam coding. Jadi yang seperti yang saya jelaskan kemarin, misalkan kalau dulu awal-awal kan kita melihatnya misalnya segitiga itu kita taunya pokoknya segitiga itu bisa dihitung luas sama dihitung keliling. Kita nggak peduli dengan apa yang dimiliki oleh si segitiga ini. Pokoknya ya kita tahu adalah segitiga itu bisa dihitung luasnya dan bisa dihitung kelilingnya, begitu. Ya, jadi apa yang bisa dikerjakan oleh si segitiga, apa yang bisa dilakukan atau bisa dihitung dari segitiga. Nah, kita hanya peduli sama itu. Nah, tapi sekarang di konsep object oriented, kalau itu konsep prosedural. Kalau sekarang konsep object oriented, kita itu lebih kepada bagaimana kalau kita mau melihat segitiga, kita jangan melihat dulu apa yang bisa dikerjakan oleh segitiganya. Tapi kita lihat dulu apa sih yang dimiliki oleh segitiga. Oh, ternyata segitiga itu untuk begini. Untuk menghitung luasnya, kita kan sudah terbiasa sama prosedural ya. Jadi untuk menghitung luasnya, kita butuh apa? Menghitung luas sama keliling kita butuh apa? Untuk segitiga, misalnya, oh ternyata untuk menghitung luas sama keliling kita butuh alas sama tinggi. Oh, berarti alas sama tinggi itu adalah sesuatu yang melekat di dalam segitiga. Nah, itu adalah salah satu konsep abstraksi. Jadi, kita itu kalau kita mau melihat sesuatu itu, kita bukan melihat dari fungsinya atau melihat dari kerjanya, tapi datanya dulu, apa yang dimiliki oleh benda tersebut. Nah, itu adalah konsep abstraksi. Nah, jadi, sebentar. Nah, definisinya, abstraksi adalah konsep mengambil beberapa objek dari dunia nyata
yang saya sebut juga kemarin, bahwa object oriented ini adalah memang pemrograman yang lebih dekat ke manusia ya, karena melihatnya dunia nyata dan mengubahnya menjadi istilah program. Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi kita melihat apa yang ada di dunia nyata dulu, kemudian kita ubah ke dalam coding atau bahasa pemrograman atau istilah pemrograman. Seperti membuat human class dan memberikan integer health, integer age, integer name, dan lain-lain. Propertinya makan, eat, kemudian metode-metode lain. Nah, jadi misalnya kita membuat kelas manusia. Manusia itu bisa apa? Kalau kemarin kan kita cuma berpikir bahwa di konsep prosedural, kita hanya berpikir manusia itu bisa melakukan sesuatu. Atau misalnya manusia bisa makan, manusia bisa berjalan, manusia bisa berlari, begitu. Manusia bisa melihat, gitu ya. Itu kan yang dimiliki oleh manusia. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Kita hanya berpikir ke sana pada saat konsep prosedural. Pada saat konsep prosedural kita hanya berpikir ke sana. Tapi kita nggak berpikir, kalau kita berjalan itu kita pakai apa? Oh, pakai kaki kan? Berarti manusia punya kaki untuk berjalan. Manusia bisa makan. Kalau makan itu pakai apa? Pakai mulut. Oh, berarti manusia itu mempunyai mulut untuk makan, untuk melakukan sesuatu makan, kerjaan, melakukan sesuatu kerjaan yaitu makan. Manusia itu bisa berlari. Berlari butuh apa? Ya misalnya butuh kaki juga tadi kan. Oh, berarti manusia iya sama kayak berjalan tadi butuh kaki. Manusia bisa melihat. Melihat tuh pakai apa? Pakai mata. Nah, berarti manusia itu punya mata dan lain-lain ya, dan lain-lain. Kemudian itu yang kita buat seperti itu adalah sebuah konsep abstraksi. Kalau kemarin itu tadi kita hanya cuma tahu manusia berlari, makan, tapi kita nggak peduli sama data apa yang dimiliki oleh manusia itu. Ya, kita nggak peduli itu. Jadi makanya dia belum mempunyai konsep abstraksi, karena memang data yang tersimpan atau terkandung di dalam objek itu tidak dikeluarkan pada saat konsep prosedural. Tapi kalau ketika kita masuk ke object oriented itu baru muncul data apa sih yang dibutuhkan oleh objek tersebut. Nah, itu ya. Kemudian ada definisi kedua, lebih umum sebenarnya. Terjadi di mana, konsep yang terjadi di mana dalam sistem perangkat lunak, di mana membuat sesuatu menjadi umum, atau sederhana, atau abstrak. Jadi kita melihatnya ke abstraksi ini kayak pewarisan, jadi hierarki pewarisan ya, di mana yang strukturnya lebih tinggi. Jadi kita membuat sesuatu yang umum. Misalnya nih, kita melihat objek apa ya, meja mungkin. Ada meja makan kan, ada meja tamu, ada meja belajar, macam-macam meja. Ada meja teras untuk di depan gitu. Itu meja juga kan. Nah, bagaimana kita mengabstraksinya menjadi sesuatu yang umum? Semua meja punya apa? Semua meja punya jumlah tiang. Misalnya begitu, jumlah kaki ya, jumlah kaki. Semua meja punya jumlah kaki. Semua meja punya bentuk, walaupun nanti ada yang bentuknya segitiga, bukan segitiga, lingkaran mungkin, ada yang persegi panjang, ada yang persegi, macam-macam lah bentuknya. Ada yang bentuknya yang apa sih, kayak awan, atau misalnya abstrak nggak jelas bentuknya, tapi dia berbentuk. Kemudian ada warna, begitulah, semua meja punya warna. Kemudian semua meja punya bahan pembuat bahannya, misalnya ada yang kayu, ada yang besi, ada yang aluminium, begitu, ada yang plastik gitu ya. Tapi semuanya meja. Nah, bagaimana kita mengkonsepkan dia secara umum? Mengkonsepkan semua meja itu kita konsepkan secara umum. Itu adalah abstraksi. Jadi, ketika nanti kita membuat sebuah meja, kita menyebutkan bahwa kita sudah mengabstraksikan meja. Meja itu punya kaki. Mungkin meja makan punya, ada yang meja makan besar itu kan punya lebih banyak kakinya, misalnya bukan hanya 4, tapi misalnya punya 6 kaki, karena harus menopang besar kan, dia panjang gitu. Hanya butuh 6 kaki. Ada mungkin meja makan, bukan meja makan, meja tamu gitu ya, kan kecil, cukup kecil, misalnya dia hanya butuh 4 kaki. Ada mungkin meja teras yang hanya butuh 1. Kalian pernah lihat kan meja teras yang cuma
letaknya kecil banget untuk di teras aja, satu kaki, terus atasnya bulat atau bundar, atasnya kaca misalnya, tapi kakinya terbuat dari besi. Itu kan tapi mereka sama-sama punya kaki. Terus misalnya meja anak-anak belajar, kan misalnya 4 kaki dan biasanya terbuat dari kayu gitu. Nah, itu kan sama-sama meja. Kita mengabstraksikannya, ya semua meja itu punya kaki, punya jumlah kaki. Kemudian nanti ada yang bentuk tadi, ada yang persegi panjang, kemudian ada yang persegi aja, ada yang lingkaran misalnya begitu. Kemudian ada bahan ya, bahan terbuat dari apa meja tersebut. Nah, itu kan semuanya adalah umumnya. Semuanya punya jumlah kaki, semuanya punya bahan pembuat, semuanya punya warna. Nah, itulah salah satu abstraksi. Kita mengkonsepkan secara lebih umum atau lebih sederhana dari yang bentuk-bentuknya. Nah, ini ya, hierarki warisan, di mana kelas yang lebih tinggi, lebih sederhana atau lebih umum, mendefinisikan implementasi lebih umum dan abstrak, lebih rendah, lebih konkret nanti. Kalau misalnya dijelaskan, dia akan lebih konkret. Menggunakan enkapsulasi untuk menyembunyikan data implementasi dari kelas. Ya, nanti di dalam abstrak itu baru ada enkapsulasinya. Tapi di sini saya lebih menjelaskan kepada konsep abstrak secara umum dulu, ya. Oke. Yang ketiga, konsep pemindahan fokus dari perincian dan implementasi konkret hal ke jenis hal lain, yaitu kelas, operasi yang tersedia, yaitu metode, dan lain-lain, sehingga membuat pemrogram lebih sederhana, lebih umum, dan lebih abstrak. Ini dapat terjadi di mana saja dan dalam konteks apapun dalam sistem perangkat lunak. Misalnya ketika enkapsulasi berarti menyembunyikan data hanya menunjukkan jenis hal dan definisi yang lebih umum. Jadi ini sebenarnya abstraksi dengan enkapsulasi ya, penggabungan ya antara dua itu. Jadi ketika kita mengabstrakkan, nanti ketika mengabstrakkan sesuatu atau membuat kelas abstrak, membuat sebuah kelas, nah jadi di situ kan datanya itu tidak boleh diakses oleh orang luar. Jadi harus hanya dimiliki oleh kelas itu sendiri, tapi yang publik itu adalah di bagian apa yang bisa dikerjakan, bagian metode-metodenya. Nah, sebentar ya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, jadi contohnya deskripsi dari suatu masalah pada level generalisasi. Jadi dia itu mengeneralkan sesuatu. Kita untuk berkonsentrasi pada abstrak kunci ya, membantu kita fokus pada suatu masalah dan mengidentifikasi kelas dari suatu objek, memungkinkan grup tadi yang lebih umum. Tadi kita misalnya meja, tadi berarti mau meja makan, mau meja apa, kita konsepkan secara umum. Kemudian bekerja dengan sedikit parameter ya dari kelas-kelas yang ditinjau. Jadi parameternya sudah, jadi di dalam, kalau kita kan selama ini kan kita parameternya banyak banget kalau dalam prosedural ya. Jadi kalau misalnya di dalam konsep object oriented, parameter yang banyak-banyak tadi yang digunakan berulang-ulang kita jadikan sebagai atribut. Jadi parameternya berkurang. Melatih kemampuan mahasiswa sebenarnya untuk memodelkan dunia nyata ke dalam program. Nah, jadi misalnya kita punya konsep ya sebenarnya abstraksi rumah ini ya, contohnya abstraksi rumah. Kita melihat rumahnya begini, tapi kita kan bisa melihat dengan cara lain gitu. Misalkan ada kalau rumahnya begini kan berarti dia terdiri dari kayak tabung, atasnya adalah setengah lingkaran. Kemudian itu adalah kalau kita modelkan dengan apa ya, bangun ruang ya, bangun ruang. Kalau kita memodelkan abstraksi barang nih,
kita melihat sabun, ini sebut merek, sebut sabunnya. Abstraksi barang, kita melihat sabun, jenisnya sabun. Tapi kita bagaimana cara kita mengabstrakkan sebuah sabun itu, karena sabun itu kan ada mereknya macam-macam ya. Ada yang Lux, ada yang misalnya Biore, ada yang apa, banyak sekali sekarang jenis-jenis sabun atau merek-merek sabun yang keluar gitu. Tapi harganya beda-beda gitu. Harganya mereka punya beda-beda. Ada jenisnya yang kayak gini ya, batangan. Ada yang jenisnya cair, ada juga ini padat ya, cair. Ya dua jenis itulah ya, padat sama cair. Nah, tapi kan mereknya beda, dengan harga yang berbeda, dengan misalnya margin, apa sih? Nggak tahu, margin mungkin, terus ada yang beratnya berapa gram, beda-beda. Nah, itu bagaimana cara kita mengabstrakkan sebuah barang. Jadi kan semuanya jenis sabun, tapi ada yang bentuknya mungkin ada yang misalnya kalau contoh di sini adalah jenis sabun padat, ya sabun padat. Kemudian namanya Lux, harganya 4.500 misalnya, marginnya 10%. Nanti ada lagi sabun yang lain, misalnya Biore, atau Biore jarang ada yang batangan. Lifebuoy misalnya, Lifebuoy, jenisnya sabun batangan juga, sabun padat gitu, batangan. Terus namanya kan beda, mereknya. Terus harganya beda juga, marginnya juga beda gitu. Lux aja kadang ada wanginya beda-beda kan. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang hijau, saya juga nggak paham tuh. Warnanya beda-beda kan, bukan warna. Harumnya, wanginya beda-beda. Kegunaannya juga beda-beda, walaupun mereka masih satu merek dan mungkin harganya sama, tapi harumnya beda-beda. Nah, itu bagaimana cara kita mengabstraksikan sebuah benda itu, sabun itu. Ya, belum merek lain tuh, baru merek satu merek aja udah wanginya beda-beda, dengan misalnya kemasannya beda, warnanya berbeda, wanginya berbeda gitu. Tujuannya berbeda juga. Nah, itu kan bagaimana cara kita mengabstraksikan benda yang banyak tadi, kita abstraksikan menjadi satu, dia punya suatu ciri khas. Jadi ada jenisnya, ada mereknya misalnya, ada harganya, ada wanginya, ada ya wanginya lah ya. Terus ada beratnya misalnya begitu. Nah, itu bagaimana cara kita memodelkannya ke dalam dunia program atau ke dalam pemrograman. Sebenarnya ini nanti nyambungnya itu ke, ya sama juga sih. Jadi sebenarnya kalau di konsep APPLBO kan kalian harus sudah mengenal object oriented dulu kan. Bagaimana mengabstrakkan perangkat lunak begitu. Ya. Nah, jadi di sini contohnya nih, sama sih seperti yang tadi, sebenarnya dipandang sebagai benda. Kalau tadi kan rumah ya, rumah yang bawahnya itu kita pandang sebagai tabung gitu ya, tabung. Kemudian di atasnya itu adalah setengah lingkaran. Nah, sekarang kita lihat bendanya begini. Bendanya seperti ini, ya, bendanya seperti ini. Dipandang sebagai benda segi 4, ada segi 4, segi 3. Yang mana kita tunjukkan adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri dari dua benda tersebut adalah dia punya panjang sama lebar. Dan juga punya luasnya. Segitiga, dia punya alas sama tinggi, gitu, dan juga bisa dihitung luasnya. Jadi kalau luas penampang ditanya luas penampang rumah, berarti luas segi 4 ditambah luas segi 3. Begitu. Ya, jadi intinya adalah bagaimana cara kita mengabstraksikan atau membuatnya menjadi umum. Nah, sebenarnya sama ADT kemarin tuh sama sih konsepnya, ya, konsepnya sama ADT kemarin. Bagaimana cara kita melihatnya secara menjadi lebih umum atau lebih general lah dibanding yang lain. Gini, kalau kalian melihat di di supermarket gitu atau minimarket gitu ya. Kalian melihat di suatu, mereka kan biasanya membuat rak-rak, beda-beda rak. Misalnya rak pertama itu isinya misalnya makanan semua. Nah, makanan itu kan misalnya pertama ciki-cikian tuh. Ciki-cikian ya mereka taruh dalam satu rak kan. Tapi semuanya jenisnya adalah ciki. Ciki atau snack lah gitu ya. Snack. Tapi mereka menyusunnya itu dalam sebuah satu rak. Nah, jadi kalau misalnya kita berpikir, kita melihat satu rak itu, oh berarti rak ini semuanya berisi snack.
berarti akan menjadi sebuah kelas apa? Ya kelas snack, kelas ciki, anggap aja. Ciki itu kan sebenarnya merek ya, tapi ya udah kelas snack, makanan ringan. Nah, makanan ringan misalnya mereknya beda-beda tuh, rasanya beda-beda tuh, warnanya beda-beda gitu. Kemudian bentuknya mungkin ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang macam-macam lah bentuknya. Gram beratnya juga beda-beda. Nah, berarti semua ciki itu bisa kita jadikan semua satu kelas, yaitu kelas ciki atau kelas snack. Kelas snack. Nah, ini udah menjadi sebuah kelas. Kemudian sebelahnya ada rak roti. Banyak macam kan? Ada roti sari roti, ada bread ada macam-macam lah. Satu rak lagi. Oh, berarti satu rak ini dengan berbagai macam, ya dia ada yang roti potong lah, ada yang bentuk sandwich lah, ada yang pakai bentuk kayak panjang banyak ada isi, tapi semuanya roti kan. Berarti kita akan mengabstrakan menjadi sebuah roti. Begitu. Kemudian nanti ada rak sabun. Semuanya ditaruh di situ, semua sabun. Berbagai jenis sabun. Oh, berarti rak ini akan menjadi sebuah generalnya adalah sabun gitu. Abstraknya adalah sabun. Tapi sabun itu kan punya ciri khas tuh. Punya apa? Misalnya itu tadi yang seperti contoh tadi kan, ada warnanya, ada mereknya, ada wanginya, dia macam-macam. Ada harganya beda-beda. Jadi tapi kita mengabstrakkan dia menjadi sebuah sabun. Pokoknya semua ini masuk dalam kelas sabun tuh. Udah, itu sabun mandi. Ada lagi kan sabun cuci piring misalnya. Kemudian ada lagi sabun cuci baju, beda lagi kan. Nah, kemudian nanti ada minyak. Semua minyak taruh situ semua kan oleh si supermarket, si pegawai supermarketnya ditaruh di situ semua. Nah, bagaimana cara kita? Oh iya, minyak ini banyak. Berarti dia semuanya mereka semua tuh adalah objek tuh. Kelasnya apa? Berarti ada satu kelas atau abstraknya dari minyak itu apa yang mereka sama dari minyak itu ada sama-sama punya harga, sama-sama punya merek, sama-sama punya ukuran, tapi mungkin ada yang 1 liter, ada yang 2 liter ya, begitu ya macam-macam. Ada warnanya, ada yang agak pekat, ada yang enggak pekat, ada yang bening gitu ya, macam-macam lah. Nah, itu adalah cara kita mengabstraksikan. Jadi kalau misalnya kalian bingung kira-kira apa ya yang harus diabstraksikan, melihatnya begitu. Kalian lihat contoh, kalau kalian di salah sebut, di supermarket atau minimarket, begitu ya. Kalian melihatnya, oh satu rak ini berarti saya bisa mengabstraksikan ini seperti ini. Nanti objeknya, ya kalian bisa bikin objeknya banyak. Itu adalah abstraksi. Jadi abstraksi itu adalah lebih kepada mengeneralkan dan mendefinisikan data apa yang dimiliki oleh benda tersebut atau data apa yang dimiliki oleh objek tersebut. Begitu. Itu adalah abstraksi. Oke. Oke, baik. Segitu ya. Sekarang saya akan jelaskan dulu kembali secara singkat. Saya share lagi nih. Ya, jadi abstraksi. Ya, itu tadi. Jadi abstraksi itu memang karena objek berorientasi objek, memang kita lebih kepada dunia nyata ya, mengubah istilahnya. Jadi sudut pandangnya lebih ke dunia nyata. Jadi tadi kan sudah digambarkan bahwa dicontohkan bahwa kalau kemarin mungkin kita hanya berpikir kalau manusia itu bisa, pokoknya manusia bisa berjalan, manusia bisa makan ya gitu. Tapi kita nggak berpikir pakai apa nih manusia jalan, pakai apa nih manusia makan, nggak tahu yang seperti itu. Pakai apa manusia melihat, itu tidak dikonsepkan, atau ya karena memang hanya berfokus kepada apa yang bisa dilakukan. Itu pada saat pemrograman prosedural ya. Tapi kan sekarang ini adalah pemrograman berorientasi objek. Jadi bukan hanya apa yang bisa dikerjakan, tapi lebih juga berfokus kepada lebih berfokus kepada bendanya, apa yang bisa dikerjakan, bisa dilakukan. Tunggu sebentar ya. Oke,
Nah, jadi seperti itu. Jadi misalnya mau berjalan pakai apa nih? Mau berjalan ya pakai kaki. Oh, mau makan pakai apa? Ya pakai mulut. Begitu kan? Nyendoknya pakai tangan. Nah, jadi dengan apa yang bisa dikerjakan, kemudian menggunakan apa. Nah, menggunakan apa itu akan menjadi data. Data yang biasanya kita sebut sebagai atribut. Nah, dan sedangkan misalnya berjalan, makan itu yang namanya disebut dengan namanya metode. Nah, begitu adalah konsep abstraksi. Ya. Nah, itu ya. Kemudian ini ya, membuat sesuatu menjadi lebih umum. Jadi seperti yang tadi dicontohkan, kalau misalkan kita melihat di salah satu supermarket atau minimarket, saudara, biasanya disusun ya segala macam pasta gigi, misalnya pasta gigi, semua satu rak itu semuanya pasta gigi. Nah, berarti itu pasta ada yang Pepsodent, Ciptadent, segala macam lah merek-mereknya ya, dengan berbagai komposisi yang berbeda-beda, dengan berbagai mungkin rasanya ya yang berbeda-beda, kegunaan yang berbeda-beda, dengan berat yang berbeda-beda, tapi mereka semua adalah pasta gigi. Nah, pasta gigi berarti nanti akan kita membuat abstraknya adalah dia akan menjadi kelas pasta gigi. Objeknya apa? Ya itu tadi. Objeknya adalah misalnya pasta gigi dengan merek Pepsodent, pasta gigi dengan merek Ciptadent, pasta gigi dengan merek apalagi saya nggak tahu, banyak lah pokoknya yang seperti itu. Nah, itu kan banyak macam. Jadi objeknya ya pasta gigi yang banyak-banyak tadi dengan segala merek, dengan segala berat, Pepsodent aja berapa macam kan. Nah, itu tapi satu kelasnya. Abstraknya apa? Abstraknya adalah kelas pasta gigi, satu kelasnya, tapi objeknya yang banyak. Itulah abstraksi. Bagaimana cara kita mengabstrakkan ya dari yang banyak. Jadi kita abstrakkan menjadi satu dan kita bisa melihat oh berarti nanti pasta gigi itu punya merek, punya harga, punya berat, punya kegunaan, misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, ini ya konkret, mengimplementasi yang konkret, yang kemudian juga metode, ada metodenya. Oke, nah di sini misalnya yang contoh tadi, kalau misalnya kita membuat abstraksi rumah, ini kan rumahnya sebenarnya objeknya, tapi kalau kelasnya bagaimana? Ya kelasnya terbentuk dari tabung ya, tabung dan di atasnya tutupnya atau ya atasnya itu adalah setengah lingkaran. Kalau misalnya kita abstraksikan seperti ini ya, dipandang sebagai benda, dia bendanya segi 4 sama segi 3. Ciri-ciri penting apa? Segi 4 apa ciri-ciri pentingnya? Panjang, lebar, bisa diluas, bisa dihitung keliling misalnya. Kemudian kalau segitiga punya apa? Untuk menghitung luas butuh apa sih? Kalau untuk menghitung luas segitiga butuh alas sama tinggi. Berarti alas sama tinggi menjadi data atau menjadi atribut. Luas itu kan ada proses perhitungan, kan luas adalah proses perhitungan. Proses menghitung luas apa? Setengah alas kali tinggi kan? Berarti itu adalah menjadi menghitung luas adalah menjadi metode. Sedangkan alas sama tinggi itu adalah datanya. Begitu cara berpikirnya ya. Agak diubah sedikit ke konsep objek. Kalau kemarin kita hanya berpikir pokoknya menghitung luas segitiga, pokoknya menghitung keliling segitiga, pokoknya menghitung luas segi 4, menghitung keliling segi 4, tapi memang belum dianjurkan untuk datanya apa. Nah, sekarang agak diplesetkan sedikit, diubah sedikit cara pandang. Oke, itu adalah tentang konsep abstraksi. Jadi memang abstrak secara umum ya, bagaimana cara yang banyak-banyak tadi kita buat dalam bentuk abstrak. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Untuk konsep abstraksi. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Belum ada, Mama. Belum ya? Oke, baik. Kalau belum ada pertanyaan, sekarang kita akan brainstorming sedikit. Saya akan kirimkan ke chat ya, link Miro sudah
saya kirim di chat, silakan masuk. Di sini sudah ada 5 benda. Yang atas dulu ya, sebab yang bawah ada lagi tuh. Tapi yang atas dulu, 5 buah benda. Silakan kira-kira nih, tuliskan abstraksinya apa untuk setiap benda ini, untuk kelima benda ini. Saya kunci aja deh, biar nggak dipindah-pindah. Silakan. Ya, ditulis misalnya yang segi 4 taruh samping-sampingnya, segi 3 taruh samping-sampingnya gitu. Silakan. Kira-kira abstraksinya akan menjadi apa? Untuk kelima benda atau bangun ruang 2 dimensi nih ya sebenarnya ya, bangun ruang dimensi. Bangun 2 dimensi. Bangun 2 dimensi. Silakan. Insya Allah ya minggu depan kan kita masuk ke dalam konsep objek sama kelas. Ya, kita masuk ke dalam konsep objek sama kelas. Mudah-mudahan deh kita pakai Alice. Ya, kita coba bermain di Alice. Biar oh ini kelasnya, oh ini bukan kelasnya, oh ini objeknya gitu. Lebih berfokus kepada objeknya sana nanti. Jadi kalau mau download Alice nanti saya kirim linknya juga ya. Sebentar. Siap. Kalau yang mau download silakan karena itu tadi kalau nggak salah Alice itu downloadnya 1 giga, kurang lebih 1 giga. Kalau ada yang mau coba, mungkin di praktikum ya kita akan coba di praktikum tentang Alice-nya. Oh iya, hari Jumat besok kita praktikum ya. Kita masuk praktikum. Kita mulai konsep abstraksi. Panjang lebar. Apa dia? Abstraksi dari setiap benda ini. Ada yang namain gambar. Boleh kalau sudah itu ke bawah, di bawah ada 3 dimensi. 3 dimensi bangun ruang ya. Bangun ruang ada yang balok, tabung. Ini bukan bola, tapi ini adalah bukan bola, bukan lingkaran ya, tapi ini adalah bola. Bukan lingkaran, tapi itu maksudnya bola. Gambarnya agak menipu. 3 dimensi semua yang ini. Kalau yang tadi di atas 2 dimensi. Silakan.
Ya. Oke, kita coba bahas ya. Sambil yang ini dulu. Panjang lebar yang atas ya, segi 4, punya panjang lebar 4 sisi, kemudian nanti bisa dihitung luas keliling begitu ya. Yang pasti semua ini abstraksinya adalah punya panjang sama lebar. Ini juga sudut sisi alas tinggi, iya. Kemudian ini ya lingkaran, punya jari-jari, punya diameter. Ya, kalau ini jajar genjang, 2 sisi berbeda. Bukan ya, dia sisi aja ya. Kemudian tinggi kan, tingginya. Trapesium sisi atas, sisi bawah, tinggi. Nah, ini mungkin bisa bukan trapesium ya. Ini terdiri dari 2 benda. Kalau trapesium kan dia langsung seret begitu kan. Ini terdiri dari 2 benda kayaknya. Ini di garis begini jadi segi 4, sama satu lagi baru trapesium. Begitu. Ya. Kalau trapesium itu kan kayak gini aja tuh. Seret, bukannya ada ini turun lagi petak kayak gitu kan, enggak. Bisa jadi 2 benda atau garisnya ke sini, ini jadi persegi panjang ya sama, ini trapesium begitu ya. Jadi ini jadinya 2 benda, kayak rumah tadi loh. Bentuknya rumah. Agak menipu ya gambar yang ini, agak menipu. Jadi jangan salah. Trapesium kan beda ya, agak beda. Oke. Ini persegi balok, panjang, lebar, tinggi. Panjang, lebar, tinggi ya. Sisi memiliki ruang, ya. Mungkin diagonalnya, misalkan ada diagonal dia. Kemudian ini jari-jari, ya, jari-jari tinggi diameter, tinggi tabung, diameter tabung, ya. Oke, ini juga dia bisa diameternya berapa, kemudian jari-jarinya nggak panjang ya kayaknya nih. Nggak ada panjang, kayaknya dia jari-jari sama diameter. Mungkin bisa menghitung volume ya, semua ini pasti bisa menghitung volume sama luas permukaan ya biasanya kalau yang 3 dimensi. Ini kalau kerucut ya tinggi puncak, tingginya dari puncak ke bawah, kemudian ada lingkaran gitu, jari-jari, kemudian diameter, kemudian kalau mau menghitung selimutnya itu kan harus apa sih, luas penampang ya, sisi miring untuk menghitung selimut, luas permukaan. Ini juga sama. Tinggi segitiga, tingginya prisma dengan 4 sisi. Alas sisi segi tegak, ya. Sama kalau mau menghitung luas penampang, ya, volumenya bisa dihitung juga. Berarti volume nanti bisa masuk ke sini menjadi abstrak. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi begitu cara kita membuat abstrak. Dia punya apa? Jangan sampai terkecoh ya, sama yang ini tadi hampir terkecoh tuh banyak. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Belum? Belum Baik. ada, Bu. Siap. Kalau belum ada, kita lanjutkan. Sekarang saya akan membagi kelompok ya. Seperti biasa. Sebentar, saya kopikan dulu link pengumpulannya. Bukan pengumpulan. Drive-nya. Drive-nya saya kirim ke chat. Drive-nya nanti saya bagi jadi 6 kelompok. Terus tugasnya adalah, boleh di screenshot ya. Nah ini, yang pertama, membuat abstraksi benda-benda ini. Ada sepeda, ada Vespa, ada mobil dengan berbagai bentuk macam, segala macam, ada bus, ya. Ada bis ke Indralaya, bis kemana. Silakan dibuat abstraksinya. 4 benda ini, kemudian ada lagi nanti. Silakan di screenshot dulu, boleh silakan. Oke, sudah ya di screenshot ya. Sekarang satu lagi ini. Abstraksi orang yang berprofesi ini. Ada mahasiswa, dosen, karyawan, dokter. Silakan dibuat abstraksinya. Silakan di screenshot juga. Sudah? Baik,
Sudah ya? 2. Jadi ada 8. 4 benda dan 4 profesi yang harus kalian abstraksikan. Ya. Baik, dibuatnya itu seperti biasa itu di Google Drive. Sudah saya kirim linknya. Sekarang saya akan buka breakout room. Saya akan bagi menjadi 6 kelompok. Acak ya. Seperti biasa saya acak di sini. Waktunya 40 menit. Ya, cukuplah 40 menit. Baik, ada pertanyaan di sini tentang tugasnya dulu, silakan kalau ada yang mau ditanya. Jelas tugasnya ya, ada jadi ada 4. Bertanya, maaf. Boleh. Abstraksi di sini maksudnya datanya aja apa metodenya juga? Boleh, metodenya juga ditambahkan, silakan. Terima kasih. Ya, abstraksi yang di sini boleh ditambahkan atribut. Atribut itu datanya ya, punya apa aja. Seperti tadi, misalkan segitiga kan punya alas tinggi. Gitu. Metodenya juga boleh ditambahkan, misalnya bisa menghitung luas, gitu. Boleh ditambahkan, silakan. Ya, ada lagi yang mau ditanya, silakan. Cukup? Belum? Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya akan buka open room. Silakan dikerjakan dalam waktu 40 menit. Nanti setelah 40 menit kita coba bahas bersama-sama ya, secara acak aja. Oke, selamat bekerja, selamat berdiskusi. Silakan join. Baik. Sudah selesai belum? Sudah ya, rata-rata sudah pada membuatnya. Kita coba lihat sekilas dulu ya. Saya share dulu. Jadi kita lihat beberapa kelompok. Sepeda, kerangka, ada kerangka warna ban, baut, pedal, flag, tempat duduk, rem, rantai, dan gear. Oke, baik. Nah, sekarang kerangka. Oke lah, kerangkanya maksudnya apa? Kerangka apa ya? Kerangkanya terbuat dari besi atau gitu ya? Aluminium atau itu ya maksudnya kerangka ini? Bahannya atau bentuk kerangka atau apa yang mau disebutkan di sini? Nah, itu harus jelas. Ya. Jadi misalkan yang mau disimpan di sini adalah kerangka itu misalnya bahan pembuat kerangka, misalnya dari besi atau dari apa, ataukah itu tadi bentuknya, misalkan bentuknya kerangkanya untuk sepeda roda 3 atau gimana. Nah, itu harus jelas. Ya, jangan cuma kerangka. Kerangka apanya? Nah, warna, kalau warna oke lah ya, kita udah tahu warna. Bannya apa? Apakah merek ban atau warna ban atau jenis ban yang mau disimpan di abstraksi ini? Nah, itu harus diperjelas juga. Ya, atau ya misalnya baut. Apakah jumlah baut? Ya, apakah jumlah baut atau merek bautnya atau jenis bautnya yang mau disimpan? Jangan cuma baut. Ya, baut apa? Jadi pertanyaan lagi kan, ketika ketika nanti kita menggunakan atau membuat sebuah objek, jadi pertanyaan lagi nih, baut apa nih? Merek baut, jenis baut, warna baut mungkin. Nah, itu kan jadi tanya lagi. Ban juga, misalnya apakah
merek bannya atau jenis bannya atau ketebalan bannya kan beda-beda. Nah, di situ harus jelas ya. Jadi jangan hanya menyebutkan, sebenarnya dari ADT kemarin kan juga sudah saya singgung begitu ya. Harus jelas ban apanya nih yang mau disimpan. Begitu. Rem oke. Nah, ini juga mungkin kalau plat nomor polisi udah jelas ya, jumlah kayak gini kan, jumlah ban. Oh, berarti yang mau disimpan adalah jumlah bannya, bukan merek bannya. Nah, kalau misalnya di sepeda kan nggak ada, cuman ban. Ban apa nih maksudnya? Bingung kan? Nah, itu harus diperjelas lagi ya. Nanti silakan ditambahkan, diperbaikin kembali. Oke, mobil. Ya, ini kaca. Kaca apa? Diperjelas jumlah kacanya, atau jenis kacanya, atau warna kacanya mungkin gitu. Air conditioner juga apa jumlah AC-nya, atau merek AC-nya, atau apa. Nah, itu harus diperjelas ya. Kita harus jelas menyebutkan apanya, data tersebut. Tempat duduk dan sabuk pengaman. Ya, tempat duduk dan sabuk pengaman, apakah jumlah tempat duduknya? Atau mungkin bahan tempat duduknya, kan ada yang bahan yang apa sih, kain, ada yang kulit mungkin, nah gitu ya. Nah, kalau mungkin kalau untuk profesi lebih jelas ya, lebih jelas nama, nomor induk, jenis kelamin. Dibandingkan sama yang benda-benda seperti ini. Karena kalau benda-benda seperti ini kita harus itu kan sebenarnya nanti seperti misalnya bas ini kan terdiri dari sebenarnya ini bagian dari whole part ya, bagian pembentuk bas itu ada misalnya setir itu kan nanti menjadi sebuah objek lain gitu. Terus untuk membentuk sebuah bas dia butuh setir dan segala macam. Nah, itu sebenarnya bagian dari whole part. Nanti kita di akhir-akhir baru belajar whole part. Sebenarnya seperti itu. Jadi lebih susah sebenarnya, lebih susah untuk kita mendefinisikan sebuah benda dibandingkan yang profesi seperti itu. Kalau profesi kayaknya lebih gampang ya, karena udah jelas tuh, udah jelas. Udah jelas misalnya kalau kalian melihat mahasiswa ya kalian udah tahu namanya, nomor induk, jenis kelamin, umur begitu. Tapi kalau benda kalian harus mempreteli satu-satu sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya tidak dipreteli, hanya menjadi satu bagian bas, itunya tadi harus jelas. Misalkan ngomongin mesin apanya, merek mesinnya, atau cc mesinnya, atau apanya, itu ya harus jelas. Oke, baik, nanti silakan diperbaikin ya yang menurut kalian salah. Kita lihat kelompok 3. Saya acak aja. Nah, seperti ini kan jumlah rodanya, jenis klakson, merek, jumlah rantai misalnya, warnanya, jumlah rem, jenis klakson, harga. Ini udah bisa. Udah ini ya, lebih jelas ya dibandingkan lebih spesifik maksud saya. Karena memang lebih susah kita mendefinisikan benda itu, lebih susah. Karena apa? Benda itu bisa terdiri dari beberapa bagian. Seperti rumah tadi kan, contohnya di rumah yang bentuknya yang di bawah tabung, atasnya itu adalah setengah lingkaran begitu. Ya, itu kan terdiri dari dua benda digabungkan menjadi rumah. Nah, harus jelas tuh satu bagian itu. Nanti itu sebenarnya bagian dari whole part. Tapi ya kalau misalnya kita gabungkan seperti ini, itu harus jelas dulu lah setidaknya. Oke. Ini ya, kalau ini kan udah jelas ya menurut saya. Kalau profesi malah lebih gampang ya dibandingkan yang benda-benda. Oke, baik. Kelompok 6 saya lihat. Jangan 135 biar adil. Yang ganjil. Memiliki 2 rem. Nah, jangan seperti ini. Untuk mendefinisikan, kita mengabstraksikan benda memiliki 2 rem. Jumlah 2 itu kan adalah isinya nanti, tapi dia punya rem. Itu aja yang perlu kita abstraksikan. Jumlahnya, ini kan 2 rem depan sama rem belakang. Jumlah remnya itu akan menjadi isinya. Ya, jangan seperti itu. Merek dan tipe yang berbeda ya harus didefinisikan abstraknya. Misalnya merek sepeda, tipe sepeda gitu ya.
Nah, ini juga memiliki 2 roda, memiliki 2 lampu. Jumlah lampunya, jumlah roda, misalnya sepeda Vespa itu warna merah, berwarna merah. Merah kan adalah isinya, kontennya, bukan kelasnya. Jadi kan kita harus melihat yang secara umumnya, ya, mengabstrakkan sesuatu tuh harus seperti itu. Ya, jadi dia punya rem atau jumlah remnya. Memiliki berapa banyak jumlah rem, nanti diisi dengan 2. Berapa banyak jumlah roda, berarti diisi misalnya nanti diisi 2. Kalau sepeda tadi jumlah rodanya mungkin ada roda 3 gitu ya, ada roda 4 mungkin begitu. Seperti itu. Nomor 4. Nah, ini 4 roda. 4 roda itu kan 4 itu kan data ya, berupa data. Yang kita simpan adalah abstraknya dulu ya. Silakan nanti diperbaikin. 15 maju mundur. Nah, ini ya. Nama NIM itu tadi saya bilang kalau profesi mah kayaknya lebih gampang. Karena apa? Karena udah jelas. Tapi kalau misalnya benda itu tadi kita harus menspesifikannya, kita bisa pecah-pecah sebenarnya nanti kalau udah masuk ke dalam whole part. Tapi kalau misalnya belum dipecah, kita harus menjelaskan secara detailnya ini apa maksud kita tuh mau menyimpan data apanya. Begitu. Ya, silakan nanti diperbaiki. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu untuk abstraksi? Silakan. Oke, silakan. Belum? Oke, baik. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi besok untuk melakukan praktikum. Untuk praktikumnya, Replit-nya sedang bermasalah. Saya juga sedang konfirmasi sama pihak jurusan bagaimana untuk Replit-nya. Tapi nanti kalaupun kita belum menggunakan Replit, nanti kita pakai mungkin ya balik lagi ke NetBeans ataupun ke Eclipse ya untuk sementara dulu, karena ini lagi dikonsultasikan juga dari pihak jurusan karena Replit-nya tidak menyediakan lagi yang free. Kalau kemarin masih sediakan yang free, jadi semua dosen bisa pakai. Tapi kalau sekarang free-nya udah di close nih. Jadi apakah nanti kita masih tetap menggunakan Replit tapi ngambil link masing-masing gitu nanti dikirim ke saya, atau kita menggunakan apa namanya NetBeans, nanti kita lihat aja nanti ya untuk besok. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin sekian dulu pertemuan kita hari ini mengenai materi tentang abstrak. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya untuk hari ini. Saya tutup dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Siang Bu. Siang.